tapi kalau membuka itu yang sudah memiliki sertifikat pendidikan. Jadi kan tahu mana yang memang benar-benar mengabdi, mana yang belum pernah mengabdi. Dan satu lagi Bu, kami ini ada guru PAI, pendidikan agama Islam, itu mereka mengajar di sekolah negeri, tapi kewenangan ada di Kemenak. Akhirnya tumpang tindilah persoalan itu, sampai sekarang ada yang bisa terbayarkan sertifikasinya, ada yang dari 2024 tidak terbayarkan. Itu kami mohon bagaimana caranya supaya ini sebenarnya kami ingin kalau memang Kemendikbud itu menaungi semua guru-guru, ya baik yang agama atau apa, Kemenak bisa misalnya haji tok yang diurus karena banyak kuota ini yang banyak yang tidak bisa. Nah, kalau kalau pendidikan itu memang di Kemendikbud kan lebih agak enak lah, tidak tumpang tindih kewenangannya ini. Bingung saya dengan Kemenak ini. Itu. Adapun ini Bu, yang terakhir, banyak teman-teman kami sudah in passing. Nah, in passing ini kemana ke depannya? Mereka ini tidak dikontrak, tetap bekerja, tapi gajinya kadang tidak ditetapkan, tanggal 1 terima atau tanggal 5, tidak pernah. Kadang 2 bulan tidak digaji, kadang berapa bulan. Maksud saya dengan kedatangan kami ini minta tolong yang anggota DPR ini dapil-dapil itu coba lihat di daerah-daerahnya itu banyak persoalan guru, banyak masalah guru yang bisa diselesaikan, bawa ke Komisi 10, akhirnya Komisi 10 pada paham, oh begini guru di lapangan. Itu izin Ketua sebentar, mau tanya langsung Ibu ya. Kalau in-passing itu mereka yang daftar in-passing bayar gak? Kadang ada yang kayak terbuka aja nah ini Bu yang harus ketahui Bu, ini kejahatannya ini Bu, dan ya. mafianya di sini Bu. Kadang in-passing itu Pak adalah guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan, ya kan. Nah, mereka ini bingung juga, apakah mereka nak dilanjut atau bagaimana, tidak ada kepastian. Kalau bayarnya kemana? Ya, disitulah. Karena selalu ada pemberkasan Pak. Kalau ada kata pemberkasan berarti adalah sesuatu itu. Itu sementara. Ya, terima kasih. Silakan Pak Mahadi. Selesaikan Pak Mahadi untuk yang ASN Bu, terus ada yang dari Rerisa untuk yang honorer, karena kami terbagi dua, ada yang ASN dan ada yang honorer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Rapat, Ibu Esti Wijayanti. Yang saya hormati Ibu Karmila, kami sudah pernah ketemu. Yang saya hormati anggota Komisi 10 yang telah hadir di ruangan forum ini, dan saya hormati Ibu Ketua dan Sekjen IPN atau Ikatan Pendidik Nusantara. Yang saya hormati Ketua Umum PGRI yang sudah hadir beserta anggota. Mungkin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu dulu. Nama saya Mahadi dari Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi geografis kami Bapak Ibu 3T. Kalau saya duduk di ke ujung pulau saya itu Bapak Ibu, sebelah kanan saya bisa melihat Singapura, sebelah kiri saya bisa melihat Malaysia. Jadi kami perbatasan langsung, pulau kami kecil jauh dari, kalau di peta Indonesia mungkin sebesar debu mungkin Bapak Ibu. Jadi setelah saya pandang ke kiri dan ke kanan, saya lihat kemajuan pendidikan di Singapura dengan Malaysia memang lebih jauh dari pendidik kita. Karena di Malaysia dan Singapura tidak ada guru kontrak seperti P3K. Mungkin itu Bapak Ibu pendahuluan yang pertama. Pendahuluan latar belakang kenapa kami mengajukan wacana peralihan
ASN guru P3K dan tenaga kependidikan ke PNS. Pertama, tidak adanya payung hukum dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak setelah pensiun. Saat ini kami tidak adanya dasar hukum tentang setelah pensiun. Selepas itu, setelah kami tua renta nanti setelah 60 tahun atau lebih, BPJS kami akan terputus. Jadi secara otomatis kami sudah tua renta, tidak kuat bekerja, satu, tidak ada pesangon, mungkin wacana-wacana pesangon, tapi undang-undangnya kan belum begitu jelas juknis atau PP turunannya. Yang kedua, tidak adanya jenjang karir, sedangkan banyak guru sudah S2, S3. Kami mentok Bapak Ibu, S1 itu di golongan 9. Jadi tidak akan naik lagi ke golongan 10, 11, 12 seperti PNS. PNS mereka bisa naik setiap tahunnya melalui uji kompetensi, sedangkan kami mentok Bapak Ibu. Ketiga, keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kami Bapak Ibu di sekolah itu ada tiga golongan. Golongan pertama itu anak kandung kami bilang PNS, golongan kedua P3K, golongan ketiga non ASN. Jadi kalau seandainya pengembangan kompetensi biasanya tetap pimpinan kami memerintahkan untuk PNS dulu, prioritas ketimbang kami. Itu. Ketiga, dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2024. Gimana Bapak Ibu? Kami mau tenang, sedangkan kami tak tahu kontrak kami ini disambung ataupun tidak. Jadi berilah kami ketenangan Bapak Ibu, Dewan kami yang terhormat, salah satunya ke PNS. 5, timbulnya kekhawatiran bagi guru P3K dalam hal kontrak. Kami tidak tahu nih Bapak Ibu, nanti kalau kontrak saya ini kemungkinan di 2027. Mungkin penjelasannya nanti selanjutnya. 6, terakhir kami meminta pemerintah harus menyelesaikan semua persoalan tentang guru dan tenaga kependidikan baik honorer dan sudah ASN P3K. Mungkin itu latar belakang. Lanjut selanjutnya, slide-nya. Baik, mungkin perbandingan Bapak Ibu, kenapa wacana ini timbul? Salah satunya ini, untuk status PNS tetap, P3K masih kontrak, maksimal 5 tahun. Jadi masih ada bahasa kontraknya di belakang. Masih ada dengan perpanjangan kerja. Jenjang karir ada, kami tidak ada. Pensiun ada, kami belum jelas, belum tidak ada juga. Karena sudah banyak teman-teman kami di tahap 1 yang 2019 K2 kemarin sudah pensiun, tidak ada dapat apa-apa. Mutasi PNS bisa, kami tidak ada. Dikembalikan ke kebijakan daerah ke masing-masing dan tidak ada dasar hukum yang jelas. Yang keempat, pengangkatan jabatan PNS bisa jadi pejabat struktural, sedangkan kami terbatas pada fungsional. Jadi pengembangan karir kami hanya setakat sekarang hanya bisa jadi kepala sekolah, sedangkan PNS bisa jadi kepala dinas, jadi kabid kalau di daerah. Jadi agak sedikit jauh. Mungkin lanjut lagi slide-nya. Masalah yang dihadapi P3K khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. 1, tidak mendapat jaminan pensiun yang telah saya jelaskan tadi. Teman-teman yang sudah pensiun di tahun 2023, 2024, bahkan 2025 tidak ada dapat apa-apa setelah pensiun. Dan BPJS kesehatan mereka terputus otomatis dari pemerintah daerah. Yang kedua, tidak adanya kepastian kelanjutan kontrak. Ini Bapak Ibu, mungkin di sini tidak ada juknis atau aturan dasar tentang perpanjangan kontrak kami, apakah bisa disambung secara otomatis atau gimana? Itu yang kami pertanyakan. Yang ketiga, terkesannya ada diskriminasi, padahal tugas dan tanggung jawab serupa dengan PNS. Kami di Undang-Undang ASN, PNS dan P3K adalah ASN, tapi masih ada diskriminasi perbandingan kesenjangan
tentang antara P3K dan PNS. Terakhir, kontradiksi dengan semangat pemerataan pendidikan nasional. Jadi itu yang terakhir. Baik, selanjutnya. Masih panjang, Bapak. Ketidakstabilan status kepegawaian, stagnasi jabatan, ketidakselarasan tujuan, kesejahteraan finansial yang tidak stabil, kurangnya pengakuan dan penghargaan, kesulitan untuk mutasi, tidak meratanya sistem kontrak yang bervariasi. Jadi ini yang terakhir, Bapak Ibu. Lanjut lagi. Kesenjangan antara P3K dan PNS, tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, tidak adanya jaminan pensiun sosial dan setara, motivasi kerja yang rentan menurun, ketidakjelasan rekrutan P3K secara nasional, tata kelola kepegawaian tidak sama di setiap wilayah dan daerah. Lanjut. Sistem pembayaran gaji P3K dengan PNS berbeda. Kalau PNS mungkin mereka menggunakan dana DAK, sedangkan kami menggunakan dana DAU dari kabupaten kota. Jadi pemutusan yang kedua, pemutusan kontrak berimbas pada terjadinya pengangguran. Kalau seandainya ini terjadi, pemutusan kontrak ini saya rasa bisa terjadi seperti Donggala, apakah bisa disambung lagi tahun ini dan tahun depan atau tidak? Tupoksi P3K adalah meninjau secara berkelanjutan, berkesinambungan. Itu tentang pengabdian Bapak Ibu Bu. Jadi kalau seandainya bicara tentang guru dan tenaga kependidikan, mereka tentang pengabdian. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini poin yang intinya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 8 tentang HASN, yaitu pengembangan diri sebagai yang dimaksud satu, pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi. Mungkin di sini kalau untuk PNS mereka itu melalui uji kom mereka naik pangkat. Kalau kami meminta melalui ini peralihan P3K menjadi PNS, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Baik, bagi PNS dan P3K sebagai dasar peraturan Menteri Pendidikan Menengah tentang peralihan ASN guru dan kependidikan dari P3K ke PNS tanpa tes dan batas usia seperti yang sudah didapatkan dosen dan tenaga universitas paling lambat diterbitkan bulan Juli 2025. Mungkin ini sudah viral juga tentang diskresi keputusan Presiden peralihan dosen P3K menjadi PNS. Lanjut lagi Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Menteri mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri atau permen, ini bisa menjadikan acuan turunan pemerintah tentang peralihan P3K guru dan tendik menjadi PNS. Mungkin ini lebih tepatnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kami. Sesuai juga dengan mitranya dari Komisi 10. Lanjut Bapak Ibu. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau disebut HKBPD di pasal 146 ayat 1 dan peraturan mengalokasikan belanja daerah melalui transfer ke daerah paling tinggi 30% untuk belanja pegawai daerah. Ini mungkin saya ada cerita Bapak Ibu. Kami di Kabupaten Karimun, yang jelasnya sekarang untuk belanja pegawai sudah 40% lebih. Jadi kalau seandainya undang-undang ini dijalankan, kami diwanti-wanti dari BPKAD dengan waktu itu bagian anggaran DPRD, mereka bilang kalau seandainya 30% ini dijalankan, yang belasan persen nanti dikemanakan? Secara logikanya, pasti ini akan ya, ada. Saya mohon izin karena Bapak nanti ada satu lagi kan ya, masih ya? Ya. Satu lagi, tadi ini kan P3K. Ya. Ya, agak cepat saja.
Karena nanti PGRI masih banyak sekali juga ini, ada Oke, 3. Silakan. baik Bapak Ibu. Kalau ini terjadi seandainya memang ada pemutusan PHK, efisiensi anggaran atau sesuai dengan undang-undang ini, contoh kami mungkin 12% gitu. Jadi secara logikanya P3K dulu yang akan dirumahkan. Ini akan menjadi gejolak nasional. Pengangguran satu. Kedua, gimana nasib anak-anak kami, apalagi daerah terpencil. Kalau seandainya kami tinggal, pemenuhan guru di sekolah masing-masing. Jadi ini mungkin jadi poin terpenting untuk sebelum terjadinya belanja pegawai ini menjadi 30%. Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Sesuai dengan poin-poin di atas, ini kami dikasih tahu di 2027 kemungkinan besar akan dijalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023-22 itu tentang belanja pegawai daerah tinggal 30%. Jadi banyak kabupaten kota itu melebihi batas dari 30% Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari Pimpinan. sebentar ini. Satu saja nggak bisa, satu saja. Sekarang nanti PGRI, satu saja. Silakan. Siapa? Diputuskan Bu Ketua. Bu Ketua. Iya, Satu Ibu saja. Rerisa. Apa? Rerisa dari Bengkulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Hesti, dan hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di sini saya mohon izin Ibu menyampaikan kami perwakilan dari R4 seluruh Indonesia Raya, nih se-Indonesia, bahwasanya pada kenyataannya di lapangan, kami berbicara di lapangan saja ini Bu, kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi, dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi, dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu. Tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Kami mohon Bu, karena sebelumnya regulasi untuk R2, R3 itu bakalan mendapat NIP, sedangkan kami yang R4 itu terbengkalai. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya Bu? Kami mohon Bu, perjuangkan kami, izinkan kami Bu untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami Bu. Kadang kami mikir juga Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas, contoh saya pribadi Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak, karena PNS lebih baik mereka kalau ada jam sekolah, kalau bisa
bisa seperti mereka. Kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali, Bu. Mohon pertimbangkan itu, Bu. Mohon, Bu. Kami mohon lagi, Bu. Ibu, Angkat matur kami, Bu. nuwun. Nggih, sudah kami tangkap. Matur nuwun. Saya juga guru honorer dulu, jadi saya tahu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon pertimbangannya, Bu. Inje Ibu matur nuwun. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini. Ya, Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.